Oke sobat, kita berjumpa lagi. Salam otomotif, semoga kita semuanya sehat selalu dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Oke, teman-teman, di sini saya mau berbagi ya. Buat sobat nih yang punya mobil atau kendaraan apa saja yang bodinya itu kropos. Kayak gini contohnya, ini kan pintu mobil nih ya. Saya lagi sementara menyelesaikan mobil ini ya. Ini mobil old ya, Corolla DX. Ini lagi kita sementara selesaikan, masih tahap proses. Di sini saya mau bagikan ilmu buat teman-teman yang mungkin saja belum tahu ya. Jadi kalau di mobil itu kan, apalagi mobil tua, suka ada keropos ya teman-teman. Keropos contoh kayak gini, maksudnya dia sampai akhirnya bolong. Jadi ciri-ciri keropos di bodi mobil itu, tadinya itu awalnya kita bisa lihat contoh seperti ini ya. Ini kayak macam ada benjolan gini nih. Jadi dia nongol gitu. Ini kalau kita kerok ini pasti bolong dalamnya. Ini tandanya sudah keropos. Ya di sini banyak ya. Contoh kayak gitu. Jadi udah mulai bolong, mulai nongol gitu. Dia kalau kita congkel pasti bolong. Nah ini teman-teman, kalau misalnya karena suatu alasan ya, alasan apa saja, mungkin kurang dana atau lain-lain sebagainya, sebenarnya tambah bolong-bolong begini tuh bisa kita atasi teman-teman sebenarnya. Nah, bisa nih kalau misalnya kita mau ngatasi tanpa las ya. Jadi kita misalnya karena satu alasan, apa saja alasannya, misalnya nggak ada biaya kurang atau apa gitu, atau untuk hanya sementara waktu supaya mobil kita terlihat bagus ya. Kalau bolong gini kan, ini nggak bisa langsung didempul. Kalau langsung didempul dia pasti bangun ya kan. Ini prosesnya itu kalau misalnya kita pingin tutup ya bolong-bolong kayak gini tanpa las, itu bisa ada beberapa cara sih. Ada juga yang pakai fiber ya. Jadi di sini dipakein fiber, pakai serabut itu ya, pakai resin. Ada resin kan dicampur tuh di toko bangunan jual, bisa tuh. Jadi diserabutin dulu, dipakai resin dulu, baru diserabutin di sini. Habis itu baru kasih serabutnya, baru didempul. Itu juga bisa. Ya itu juga bisa, cara begitu bisa juga. Cuma kalau pakai resin itu, pakai serabut tambal fiber tuh, dia nggak bisa langsung ini ya, nggak bisa langsung kering. Jadi butuh waktu beberapa jam ya. Nah kemudian cara-cara lain juga ada, misalnya mau pakai lem besi macam-macam ya. Jadi kita bicara ini konteksnya tidak menggunakan las listrik ya, karena alasan macam-macam gitu ya, alasan lain gitu. Oke, jadi kita di sini akan pakai cara seperti ini sobat. Sebenarnya saya udah pernah buat konten yang sama ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin teman-teman tidak sempat menonton video itu, yang ini aja. Nah ini kita beli tambal panci. Ini kalau panci bolong, kita kan pakai ini nih. Ini kan tipis nih. Nih, jadi bawah sini tuh bisa kita buka, ada lemnya. Nah ini kalau belinya itu di pedagang kaki lima ya, di 10.003 nih kalau kita beli. Jadi tiga gini panjang ini ya, ada 1 meter nih. Ini harganya tuh 10.003 ya. Nah jadi kita bisa beli kayak gini. Nah ini ya bro, jadi nanti caranya ini ya, ini saya berikan contoh ya. Jadi nanti ini kita potong sesuai kebutuhan aja. Misalnya kayak lubang ini ya, saya contohkan ya. Ini nanti kita potong aja pakai gunting kecil-kecil begini misalnya. Nah segini ya. Nanti kita buka dulu ini ya, lemnya. Lalu kayak gini ya, kita bisa buka lemnya kayak gini. Coba perhatikan. Nah ini, nah, baru nanti ini kita tampal di sini ya, kita tampal di sini. Nah seperti ini, kita taruh di tempat dimana yang bolong ya. Nah ini tipis sekali kan, tuh dia langsung nutup. Nah kalau kondisi seperti ini baru bisa kita dempul, dan dempul itu bisa bertahan lama karena ini bisa sangat membantu. Ini kan kalau kena ada air di panci, kena api kan nggak akan rusak, ini kuat ya. Jadi ini salah satu cara kita mengatasi kalau misalnya terjadi keropos. Tapi ini karena alasan tertentu ya, sebaiknya ini tuh dilas, dia bisa lebih rapi lagi dan bisa bertahan lebih lama. Ya, jadi ini bisa jadi solusi ketika karena suatu keadaan, satu alasan. Jadi bisa pakai lem fiber, bisa juga pakai lem tambal panci. Ini bisa dapat di toko bangunan atau di kaki lima ya, 10.003 itu yang jual banyak-banyak itu kan, peralatan perabotan rumah tangga itu kan ada.
Nah gitu teman-teman ya, jadi ini kita tinggal dempul aja, dan ini bisa bertahan kurang lebih 1 tahun ya. Kalau di bengkel tuh kadang karena konsumen tuh kurang biaya ya, minta diginin ya udah saya giniin aja gitu. Tergantung kan, kalau misalnya mau dipingin rapi semua las ya kayak gini-gini tuh biasanya kita tuh potongnya agak gede segini, baru kita ganti pakai plat baru ya. Itu memerlukan waktu dan biayanya lumayan. Bayangkan kalau semua satu mobil semuanya ya kan. Tapi ini hanya boleh di bodi mobil ya sobat, tidak diperbolehkan untuk di sasis. Kalau sasis itu mesti adakan pengelasan, karena itu kekuatan mobil itu ada di sasis ya. Kalau di sini masih bisa lah ya kan, untuk sementara waktu. Oke teman-teman ya, dibikin video kali ini semoga bermanfaat. Selamat menjalankan aktivitas teman-teman. Salam otomotif, bye.